Ya Khalilullah khuzna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah qalbana ya ayyuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabina ayyadaqallah bihaqqin nabi nawir qalbana ya Khalilallah kunna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana wasta'inu bi sabri wassalah innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wassalami anta nurullah nawir qalbana fazkurullah ala kulli halin ayuhibu zakirina wa rahimallah bifadlin nabi anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah kunna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wassalami anta nurullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abu Hasan As-Sajili wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa fi kitabihi Risalatul Amin di Syekh Abu Hasan As-Sajili wa halur rumus wa mafatihul kunus insyaallah li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihi ma wa lumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah memberkahi hidup kita,
Allah membukakan kepada kita cahaya-cahaya dalam hati kita dan membersamakan kita kepada baginda Rasulullah SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah meluaskan juga rezeki kita semuanya, rezeki anak-anak kita, handai tolan kita, tetangga kita, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya Abu Hasan As-Sajili mengungkap tentang satu bab, yaitu babul zikri atau al-azkar, atau disebut dengan zikir-zikir, yang dibagi kemarin. Zikir itu memiliki sifat-sifatnya. Sifat zikir yang pertama kemarin adalah sifat zikir orang yang berzikir pada umumnya, yaitu dengan mengucap bacaan lisannya. Yang kedua adalah zikir yang dengannya karena diingatkan sesuatu, ingat tentang api neraka, ingat tentang surga, ingat tentang kebaikan-kebaikan Allah. Karena ingat itulah dia pun ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau pada kondisi lain, as-salis yang ketiga, wa zakara yujakkuruka wa zakara tazkuru bihi. Yang ketiga adalah wa zakara yujakkaruka, berzikir sambil dia dalam zikir itu fi kibalil minallahi wasai'ati min kibali nafsi wa min kibalil adu, melihat tentang keadaan diri baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika baik itu dari Allah, ketika itu buruk daripada setan, lalu dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah Allah mengingatkan orang itu. Zikir yang keempat sifatnya adalah diingatkan Allah secara langsung untuk mengingat Allah. Nah, bagian yang keempat inilah yang disebut oleh Syekh zikir yang tertinggi, yaitu yang memiliki sifat Allah mengingatkan dirinya. 5 aja. Kenapa? Jakara tazkuru bihi wa huwa zakarallahu abdahu wa laysa lil abdi bihi muta'allaqun in kana yajri ala lisanihi. Yaitu zikir yang Allah mengingatkan kepada si hamba, bukan hamba itu yang mengingat Allah, tapi dia adalah Allah mengingatkan. 5 aja. Kenapa zikir ini yang tertinggi? Wa huwa maudu'ul fana. Inilah tempat orang fana, bizikri awil mazkuril adiyil a'la. Disinilah tempat orang berzikir, di mana seolah-olah tidak terlihat lagi perbedaan ketika orang itu sudah fana. Fana artinya melenyapkan keakuan dirinya, pengakuan dirinya, pernyataan dirinya memiliki kehebatan dan kemampuan. Yang ada pada dirinya mutlak hanyalah hinadina. Sehingga ketika dia berzikir la ilaha illallah, baginya zikir itu adalah milik Allah. Yang memuji itu hakikatnya dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dirinya. Tapi dia mengingatkan, sehingga tidak ada lagi perasaan dirinya, akunya. Yang ada hanyalah Allah dengan kekuasaannya, Allah dengan keagungannya subhanahu. Nah, ini zikir yang luar biasa. Fa'ija ada qalta fihi, jika engkau masuk kepada demikian itu, sorot zakir mazkuran wal mazkur zakiran, maka jadilah engkau itu adalah zikir, orang yang berzikir, yang disebut itu juga, yang menyebut juga yang berzikir. Sama saja, seolah-olah tidak ada perbedaan. Nah, seolah-olah itu karena dia mengembalikan dimensi hakikat asal. Hakikat asal alam semesta ini kan tidak ada, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya enggak? Jadi sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah maha terpuji, maha agung. Allah itu qadim, karena itu Allah itu sedia, tidak bisa dibicarakan kapan. Tapi alam semesta aja tidak ada. Ketika ada manusia berzikir, itu kan disuruh Tuhan berzikir, mengingat Allah. Kemudian manusia mengingat. Orang yang sadar tentang hak semua itu, dia tidak mengakui lagi dirinya itu ahli zikir, tidak. Tapi dia mengakui hanya Allah sebenarnya yang tahu pujian yang semestinya pada
Allah. Nah itu posisi tertinggi dalam zikir pada sifat, yaitu pada sifat-sifat zikir. Waqala Syekh Abu Hasan As-Sajili wa huwa hakikat ma yantahi ilaihi minas suluki wallahu khairun wa abqa. Itulah hakikat yang tertinggi daripada orang yang bersuluk kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjalani perjalanan menuju Allah untuk dekat kepada Allah, wa abqa, dan itu bersifat kekal. Wa alaika ayyuhal aqi, wahai saudaraku, hendaklah bizikri, kalian itu selalu mengingat Allah. Al-muzibu lil amni min azabillahi fid dunya wal akhirah, di mana dengan zikir itu kalian akan merasa aman daripada azab Allah di dunia dan akhirat. Jadi orang yang berzikir itu memberi keamanan di hatinya dan menjadikan dia aman daripada azab dunia dan akhirat. Jadi siapa yang ingin hidupnya atau akhiratnya nanti tidak diazab oleh Allah, maka pandai-pandailah berzikir, kata Syekh Abu Hasan As-Sajali. Wa huwa al-muzibu aidun ridwanum fid dunya wal akhirah, sehingga engkau akan mencapai yang disebut dengan ridwan, keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Wa tamsyaku bihi wa dawam alaihi, dan engkau dapat menahan dengannya sesuatu ataupun engkau meneruskan sesuatu. Karena itu antakula alhamdulillahi wastaghfirullah wala haula wala quwata illa billah. Ada 3 zikir yang menurut Syekh Abu Hasan As-Sajili jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Satu ialah ucapan alhamdulillah. Yang kedua adalah istighfarullah. Astaghfirullah. Jadi ucapan yang kedua adalah astaghfirullah. Yang ketiga adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini barang Jasidin. Jangan sampai tertinggal 3 hal ini. Tiga hal ini, kata Syekh Abu Hasan As-Sajili, alhamdulillah ya jalmanan wal ihsani minallah. Wahai Allah, segala puji dikembangkan di dalam hati ucapan alhamdulillah. Wajal manan, wahai Tuhan yang telah memberi kebaikan. Wal ihsan, kebajikan, semua itu dari Engkau ya Allah. Jadi di hati alhamdulillah apa saja. Jadi kalau bisa berwirid itu alhamdulillah biar 1000 kali kah alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, sambil membaca alhamdulillah atau 100 kali alhamdulillah atau 10 kali alhamdulillah, sampai di hati dipuji-puji Allah. Ya Allah, Engkau adalah Maha Agung, Engkau adalah penyerta dalam hidup. Andaikan tidak ada Engkau ya Allah, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada hamba ini, terima kasih ya Allah. Seperti itu ucapan-ucapan. Demikian juga ketika kita membaca Astaghfirullah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah akan segala-gala dosa hamba. Kemudian wala haula wala quwata illa billah, seperti itu juga tentang la haula wala quwata illa billah, ucapan-ucapan itu. Faqul alhamdulillah wastaghfirullah wa in arada laka 'aridun minallah aw min nafsika lam yakun ba'da khairan aw syarran falasta biqadirin ala dab'ihi au jalbihi faqul la haula wala quwata illa billah. Dalam hal mengucap la haula wala quwata illa billah, jika engkau merasa satu keadaan engkau menolaknya tidak bisa, menerimanya juga kamu tidak bisa, ala nafsika lam yakun ba'da khairan au syarran, atau sesuatu kebaikan itu bisa datang atau tidak, atau bahasa lain kalau dalam hadis Nabi musibah yang kita pikirkan, andaikan dia datang kita tidak bisa juga menolaknya, kita tidak bisa juga menerima, kita susah juga, gimana kita, ya kan?
musim kebanjiran misalnya, ya lah, musim kebakaran misalnya, maka ucaplah la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Wastaghfirullah bi ijai ma min kibalin nafsi wa min kibalil aduwi wa in kana minallahi khalqan wa iradati. Seperti halnya ketika engkau mengucap astaghfirullahaladzim, engkau mengenang-enang dosa-dosamu. Betapa dosa-dosa itu yang mungkin engkau hindarkan. Dan sebagiannya juga ada dosa itu engkau tidak bisa menghindarkannya. Wa min kibalil adu, dari segi di mana di situ ada musuhmu, yaitu setan yang selalu menggodamu. Maka demikian itulah bagaimana berzikir itu dengan selalu ada di dasar pada kejiwaan. Nah, zikir sifat ini seperti zikir-zikir ini seperti alhamdulillah, mengingat kebesaran Allah, mengingat keindahan Allah, kebaikan Allah pada diri, ditadaburkan di dalam hati. Ini termasuk dengan zikir kolbu, ya, zikir atau zikir kolbi atau zikir hati. Bila dia membekas disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani zikir hati namanya. Iyalah. Nah, sama sebenarnya. Jadi meskipun ucapannya adalah alhamdulillah, tapi dikembangkan alhamdulillah itu di dalam hati kita. Jadi zikir itu jangan mengejar apa namanya? Jumlah kah? Alhamdulillah 33 kali ya jangan. Terus akan aja. Alhamdulillah. Masih ada waktu, nah, sambil menunggu apa? Menunggu kereta kah, menunggu apakah, menunggu waktu sholat kah, alhamdulillah. Nah, santai, alhamdulillah. 2, astagfirullah, ya lah. 3, keingatan musibah bermacam ragam dalam hidup ini kita tidak mampu juga menolak menerimanya, ya lah. La haula wala quwata illa billah. Tetapi aqra'a bab zikri bil lijai wal ibtikari ilallah bimulajamati somti anil amsali wal asnasi. Tetapi kata beliau, inti daripada zikir itu nantinya adalah al ibtikar. Engkau merasakan dirimu hina dinanya, tidak berdaya apa-apa pada Allah, ilallah bimulajamati somti, sehingga engkau belajar untuk melazimkan sikap diam dalam hidup ini. Diam untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang tertinggi lagi, Jerseh. Akhirnya kamu pasti duduk pada peristiwa diam. Wa qala Syekh Abu Hasan As-Sajili terakhir, hakikatul zikri, karena hakikatnya zikir itu ma'anna bi maknahul qalbu, itu adalah rasa tenangnya di hatimu ketika engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajalla, tampaklah fi haqaiqi sahaibul anwari sama'ir rabbi, tampaklah awan-awan cahaya itu sudah berdatangan kepada dirimu sebagai sama ar-rabbi, sebagai langit daripada langit, awan-awan langit, dan maksudnya cahaya-cahaya Allah terasa berdatangan kepada dirimu. Bagaimana itu contoh? Nah, ini kadang-kadang tidak tahu juga kita contohnya bagaimana, ya. Nah, contohnya begini. Anda itu merasa bahagia dalam hidup, merasa tenang ketika mengingat Allah, rasa nyaman, rasa bahagia. Padahal kan ada baras di rumah nih, atau sedikit baras, sedikit rezeki, jauh orang enak-enak. Sebut aja di kampung tuh orang lebih enak lah hidupnya daripada kita, tapi kita paling susah lah di situ. Tapi kita merasa lebih bahagia kita ketika kita berzikir kepada Allah, menyukai zikir kepada Allah. Itu disebut dengan cahaya Allah ada di hati. Itu berarti cahaya Allah ada di dalam hati. Subhanallah. Ngalih kah? Ada jualah. Nah, cuma itu tidak bisa disugestikan, tidak bisa itu timbul sendiri. Sama ketika kita pertama kali kita berzikir ini tidak suka, yalah, tidak suka kita berzikirnya apa? Asa karingnya ya, asa biasa ya. Terus kita merasa mulai tidak nyaman, enak,
Mulai belakangan yang ketiga, bila ketinggalan zikir itu kita merasa sakit hati, tidak enak. Bila dibaca rasanya nyaman. Nah, sudah mulai di situ. Itu kenyamanan. Asal kau berzikir aja sudah. Nah, itu Bang, itu disebut dengan cahaya. Itulah kalau ingin tahu wujudnya cahaya, itu cahaya. Itulah yang disebut dengan cahaya. Cahaya berzikir daripada minas samai, dari langit istilahnya. Itulah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya syafaati, ya Nabi Allah, anta rajai, anta imamu rusli, anta ya Yahudi, ya Rasulullah, ya syafaati, ya Nabi Allah, anta rajai, anta imamu rusli, anta ya Yahudi. As-salatu wassalamu ala sayyidil murtadi Muhammadin Mustafa alladhi bihi yasfa'uni. Ya Rasulullah, ya syafaati, ya Nabi Allah.